Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pamungkas dengan NIM 12030300005, kelas TNA 2, jurusan Hukum Tata Negara Siasa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membereskan tugas UTS mata kuliah Ilmu Negara. Jadi, ketergantungan manusia dalam menjalani hidup antara satu dengan yang lain setelah memberikan peluang terjadinya interaksi yang secara alamiah membentuk komunitas di suatu wilayah, baik di wilayah tersebut hanya berupa daratan maupun wilayah, juga meliputi daratan dan lautan. Akhirnya negara seperti halnya yang terjadi pada era kemerdekaan Indonesia. Definisi negara tidak bisa hanya didefinisikan pada sebuah ikatan perjanjian oleh masyarakat. Definisi negara pada era kemerdekaan membutuhkan bukan hanya perjanjian, akan tetapi juga pengakuan negara lain sejahtera dalam wilayah negara, adanya penduduk di legitimasi pemerintah. Di sini jelas sekali bahwa berkenaan dengan definisi negara, memang seharusnya setiap masa terdapat penyesuaian dengan kebutuhan sesuai kondisi dan kebutuhan. Model dan bentuk pengertian negara yang demikian kemudian melahirkan adanya definisi negara yang akan berubah-ubah setiap masa. Berubah tersebut nantinya juga dapat terjadi pada masa yang akan datang. Pada masa yang akan datang, pengertian negara tidak hanya yang penulis definisikan, yaitu suatu wilayah dengan penduduk yang memiliki kesamaan paham untuk membentuk pemerintahan dengan didukung pengakuan dari negara lain. Akan tetapi bisa juga ditambah lagi dengan adanya istilah pengakuan dari lembaga internasional, seperti contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lalu, mengenal asal mula negara. Bukan berarti asal mula atau terbentuknya suatu negara yang konkret seperti negara Indonesia, negara Jepang, negara Inggris yang dimaksud, tapi ialah asal mula atau terbentuknya atau terjadinya suatu yang dinamakan negara. Negara adalah pengertian yang umum, abstrak dan universal tadi. Dengan inilah kita nantinya hanya membayangkan bagaimana negara tersebut ada di sini. Peran dan perhatian dalam membahas asal mula negara menjadi sangat penting. Mengingat asal mula berarti kita dapat mengetahui beberapa manfaat sekaligus. Manfaat mengetahui proses sejarah suatu negara dibentuk, manfaat mengetahui bagaimana bangunan ideologis sebuah negara berbentuk, manfaat mengetahui kekuatan sebuah negara nantinya kita terjadi konflik dapat menyelesaikan dengan mudah. Manfaat sistem pertahanan yang ada dalam sebuah negara. Dan yang terakhir adalah manfaat untuk memastikan landasan dasar negara, meletakkan sistem pemerintahan yang nantinya digunakan sebagai bentuk lain dari suatu negara. Lalu mata yang kedua adalah negara menurut para tokoh. Menurut J.H.A. Lugeman, hakikat negara adalah satu organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan melalui kekuasaan dalam mengatur serta menyelenggarakan sesuai yang berkaitan dengan jabatan, fungsi lembaga kenegaraan atau lapangan kerja yang terdapat dalam masyarakat. Dan negara merupakan sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas. Selain itu, memiliki kewajiban untuk menyejahterakan, melindungi, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara sebagai organisasi kekuasaan dengan satu pemerintahan pusat. Pemerintahan yang menjalankan aspek formal dari negara. Wewenang pemerintah untuk menjalankan pelaksanaan fisik secara legal adalah merupakan ciri negara formal. Sedangkan negara dalam arti material adalah sebagai persekutuan hidup. Negara sebagai masyarakat. Rakyat suatu negara merupakan salah satu komponen utama negara. Negara tanpa manusia adalah fiksi besar. Fungsi keamanan dan ketertiban. Dalam fungsi keamanan dan ketertiban, jajaran kepolisian menjadi garda pertama untuk menjaga keamanan dalam negeri. Kemudian mengabdi kepada masyarakat dan menjadi pangayom
untuk menjadikan negara lebih aman dan tentram. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran pada fungsi tersebut, bagaimana negara melakukan pembangunan di segala bidang dan menciptakan sistem ekonomi. Fungsi pertahanan memiliki peran sangat penting karena akan menentukan bertahan atau tidaknya sebuah negara dan bangsa. Fungsi keadilan dalam setiap organ negara harus ditegakkan tanpa membeda-bedakan sehingga kemudian menjamin keadilan setiap organ negara. Tujuan negara adalah suatu sasaran yang hendak dicapai. Suatu negara merupakan ide yang bersifat abstrak, ideal, berisi harapan yang dicita-citakan. Berikut tujuan negaranya, yaitu kekuasaan secara demokratis. Pada dasarnya, kekuasaan sepenuhnya berada di tingkat rakyat. Dilaksanakannya pemerintah hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat dunia, menjaga dan membantu dalam menjaga kedamaian dunia, saling menghargai atas kedaulatan yang dimiliki masing-masing negara. Lalu materi selanjutnya, seperti dilansir dari situs sosiologis, secara umum diketahui bahwa unsur-unsur negara dari empat hal, yaitu rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur negara pertama yang harus dipenuhi adalah rakyat, sehingga jika sebuah negara yang tidak memiliki rakyat, maka itu belum bisa dikatakan sebagai negara, melainkan tanah atau pulau kosong tanpa penghuni. Makna dari itu rakyat menjadi salah satu unsur-unsur negara yang paling utama untuk dipenuhi terlebih dahulu. Selain rakyat, wilayah juga menjadi salah satu unsur-unsur negara yang tidak kalah penting. Di sini suatu negara harus memiliki wilayah dengan batasan teritorial yang jelas. Dalam hal ini diperlukan wilayah secara geografis, artinya wilayah yang mencakup bagian daratan, perairan, dan udara. Unsur negara yang perlu diperhatikan berikutnya adalah pemerintah yang berdaulat. Di sini pemerintah dapat diartikan sebagai lembaga legislatif yang bertugas membentuk undang-undang beserta jajarannya. Selain itu, pemerintah juga dapat dimaknai sebagai keseluruhan lambang negara. Dalam sistem demokrasi, pemerintah Indonesia menganut trias politika dalam menjalankan fungsinya, yaitu berupa lembaga legislatif, eksklusif, dan yudikatif. Unsur-unsur negara terakhir yang harus dipenuhi adalah mendapatkan pengakuan dari negara lain. Di sini keberadaan negara diperkuat dengan adanya pengakuan dari negara lain bahwa negara tersebut mampu secara mandiri mengatur rakyatnya dengan baik. Unsur negara yang saat ini bersifat deklaratif. Lalu selanjutnya istilah ilmu negara pertama diperkenalkan oleh Giorgio Jelinek yang disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Giorgio Jelinek memandang ilmu negara sebagai suatu keseluruhan dalam dan membaginya ke dalam bagian-bagian yang berhubungan suatu sama lain. Ilmu yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok dari negara dan hukum negara pada umumnya. Pengertian menitik beratnya pada suatu pengetahuan, sedangkan sendi menitik beratnya pada suatu asas atau kebenaran. Ilmu negara mempelajari negara secara umum, mengenai asal-usul wujudnya, lenyapnya, perkembangan, dan jenis-jenisnya. Ilmu negara mengkaji asal mula sifat, hakikat, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan negara beserta seluk-beluknya. Seluk-beluknya negara yang dikaji secara komprehensif sejak munculnya negara, yaitu pemahaman tentang negara, kepemimpinan, serta pemerintahan suatu negara. Kajian tentang negara ini mencakup pengertian pokok negara serta segala sesuatu yang berhubungan dengan negara, misalnya warga negara, pemerintah, demokrasi, lembaga negara, pemilu, wilayah, dan sebagainya. Hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki 4 unsur, yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah yang berdaulat, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Negara merupakan subjek hukum internasional yang terpenting dibandingkan dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Selain itu, menurut Hans Kelsen, negara adalah komunitas yang menciptakan
suatu tatanan hukum nasional yang membentuk komunitas ini. Oleh sebab itu, dari sudut pandang hukum, persoalan negara dampak sebagai persoalan tatanan hukum nasional, maka kita harus menerima bahwa komunitas yang disebut negara adalah tatanan hukumnya. Hukum Prancis dapat dibedakan dari hukum Swiss atau Meksiko tanpa bantuan dari hipotesis bahwa negara Prancis, Swiss, dan Meksiko merupakan realitas sosial yang keberadaannya berdiri sendiri. Negara sebagai komunitas dalam hubungan dengan hukum bukanlah suatu realitas alami atau suatu realitas sosial yang serupa dengan realitas alami, seperti manusia dalam hubungannya dengan hukum. Jika ada suatu realitas sosial yang berhubungan tersebut negara, oleh sebab itu suatu konsep sosiologis yang dibedakan dari konsep hukum mengenai negara, maka prioritas jatuh pada konsep hukum bukan kepada konsep sosiologis. Jadi yaitu asal mula negara secara garis besar dapat dilihat berdasarkan kenyataan sejarah dan segi teori. Asal mula negara berdasarkan kenyataan sejarah. Negara terjadi berdasarkan kenyataan sejarah terjadi karena terdapat suatu daerah yang belum ada menguasainya. Kemudian datang penduduk secara bergantian dan akhirnya mereka mendirikan negara. Contohnya Liberia yang diproklamasikan kemerdekaannya tahun terdapat adanya suatu daerah yang semula merupakan bagian dari wilayah negara tertentu, kemudian melepaskan diri dari negara induknya dan menyatakan dirinya. Contohnya Malaysia yang memisahkan diri dari Singapura, kemudian menyatakan merdeka. Beberapa negara bagian yang dalam negara kemudian mereka memisahkan diri serta melebur. Lalu teori spekulatif yang meliputi teori perjanjian bermasyarakat, teori teokratis atau teori ketuhanan, teori kekuatan Mach, teori historis evolusionistis yang dimulai dari zaman Yunani kuno, zaman Romawi, zaman abad pertengahan sebelum adanya perang salib dan sesudah perang salib. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kata ucapan yang belum paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.